Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Galang Lutfianto. Saya adalah perwakilan dari HIMSI DIY. Secara spesifik, saat ini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Kerjasama di HIMSI DIY. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan keprofesian, yaitu profesi psikolog. Namun demikian, pertama-tama ingin saya informasikan bahwa HIMSI merupakan Asosiasi Himpunan Psikologi Indonesia. Dan kami menerima keanggotaan dari semua lulusan jurusan psikologi, baik itu di S1, S2 maupun S3. Jadi tidak hanya dari jurusan yang menghasilkan psikolog, yaitu magister profesi psikologi. Sebagaimana rekan-rekan mungkin sudah tahu bahwa untuk mendapatkan gelar psikolog, maka Anda harus lulus program magister profesi psikologi yang setara dengan program S2. Nah, apa yang kemudian bisa diperoleh jika teman-teman bergabung di HIMSI, yaitu adalah teman-teman bisa mengembangkan network dengan sesama ilmuwan psikologi maupun psikolog. Nah, sebutan ilmuwan psikologi ini adalah mereka yang mempelajari ilmu psikologi, baik itu di jenjang S1, S2 Magister Science atau Magister Terapan, dan juga S3, tetapi tidak memiliki gelar psikolog. Karena gelar psikolog hanya diperoleh jika teman-teman semua lulus program magister profesi psikologi. Jadi yang pertama tadi adalah Anda mendapatkan jejaring. Ya. Yang kedua, di HIMSI kami juga menyelenggarakan berbagai macam acara, baik itu sifatnya seminar, training, webinar, yang sifatnya adalah mengembangkan kompetensi yang terkait dengan keprofesian, baik itu profesi psikolog dan profesi ilmuwan psikologi. Nah, dua hal itu adalah setidaknya manfaat dari bergabungnya teman-teman ke asosiasi HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan profesi, ini kaitannya dengan apa yang akan kita geluti jika kita telah lulus dari program sarjana psikologi atau S1. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa psikologi ini adalah ilmu tentang perilaku manusia. Artinya, dimanapun ada manusia, maka psikologi akan bisa berkontribusi di sana. Jadi, ada banyak profesi-profesi yang konon sejak lama itu menjadi ladangnya lulusan psikologi. Namun saat ini dengan lahirnya banyak sekali kesempatan-kesempatan baru, tampaknya lulusan psikologi juga dibutuhkan pada bidang-bidang yang selama ini kita bahkan tidak terpikir psikologi bisa masuk di sana. Karena kata kuncinya adalah dimanapun ada manusia, maka di sana ilmuwan psikologi dan psikolog akan dibutuhkan. Nah, apa saja yang bisa kita geluti setelah kita lulus program S1 psikologi? Yang pertama adalah kalau kita memiliki minat di bidang psikologi klinis, maka kita akan bisa menjadi seorang psikolog klinis. Apalagi ketika Anda sudah lulus S1 dan kemudian melanjutkan mengambil program magister profesi psikologi. Nah, sebagai psikolog klinis, Anda akan mungkin bergabung dengan tenaga kesehatan yang lain di instansi kesehatan, contohnya adalah di rumah sakit, di puskesmas, untuk memberikan bantuan-bantuan psikologi kepada orang yang membutuhkan. Ya. Jadi ketika kemudian orang-orang memiliki masalah atau gangguan psikologi, ketika mereka datang ke instansi kesehatan, di sini adalah rumah sakit atau puskesmas, mereka akan bisa ditangani oleh psikolog maupun psikiater. Anda mungkin sudah paham bahwa psikiater
adalah cabang dari ilmu kedokteran yang biasa menangani pasien-pasien dengan pendekatan farmakologi. Sedangkan psikolog itu banyak menggunakan pendekatan terapi perilaku. Nah, tetapi kadang-kadang dalam banyak kasus kolaborasi antara psikiater dan psikolog dibutuhkan untuk menyembuhkan atau menangani gangguan-gangguan psikologi. Itu adalah pertama jika Anda memang memiliki minat gitu ya untuk mendalami psikologi klinis, maka Anda punya prospek untuk menjadi seorang psikolog klinis. Yang kedua, jika Anda memiliki minat di bidang psikologi industri dan organisasi, maka ada banyak peluang juga yang bisa Anda geluti di kemudian harinya. Misalkan Anda bisa menjadi staff human resource atau SDM di baik itu instansi profit maupun instansi non-profit. Nah, apa yang kemudian dikerjakan oleh para staff human resource ini bermacam-macam. Mulai dari sistem penggajian, kemudian pengembangan diri di level industri organisasi, misalkan dengan cara memberikan training. Bisa juga Anda bergerak dalam bidang rekrutmen dan seleksi. Ini adalah salah satu ladang gitu ya, di mana psikolog sangat dibutuhkan di sini. Kemudian Anda juga bisa di bidang hubungan industrial, masih dalam koridor psikologi industri dan organisasi sebagai staff HR. Di mana ketika Anda menjadi seorang staff di bidang hubungan industrial, maka Anda akan banyak berhadapan dengan para karyawan, ya, dan kemudian buruh-buruh yang ada di organisasi. Umumnya kalau hubungan industrial itu biasanya merujuk pada perusahaan yang bentuknya adalah manufaktur atau pabrik. Nah, kemudian yang terakhir juga masih di koridor HR atau psikologi industri organisasi, Anda juga bisa menjadi staff di bagian organizational change atau perubahan organisasi. Ini adalah salah satu bidang dalam organisasi di mana psikolog atau ilmuwan psikologi tidak hanya bergerak dalam supporting system, tetapi juga sebagai aktor utama dalam organisasi. Contohnya adalah dibutuhkan misalkan organisasi ini akan melakukan merger atau organisasi ini akan mengubah budaya organisasi. Maka disinilah teman-teman yang memiliki profesi ilmuwan psikologi dan psikolog itu dibutuhkan. Karena mereka lah yang paling paham terkait dengan manusia. Kemudian tadi sudah ada bidang klinis dan bidang industri organisasi. Ya. Masih di bidang industri organisasi, Anda juga bisa menjadi seorang konsultan lepas di organisasi. Ya. Itu adalah beberapa profesi, ya, dua profesi yang terkait dengan psikologi. Yang ketiga, jika Anda tertarik dengan bidang psikologi pendidikan, maka Anda akan belajar perilaku manusia dalam setting lingkungan akademik. Di sini misalkan Anda akan menjadi seorang konsultan pendidikan. Ya, konsultan pendidikan di mana Anda akan bekerja sama dengan pengajar, ya, guru, ya, dan juga staf-staf yang lain, ya, bagaimana caranya untuk menciptakan metode-metode pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik siswa sesuai dengan usianya. Selain itu, masih di bidang psikologi pendidikan, Anda juga bisa untuk melakukan assessment terkait dengan kesiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalkan di sini yang paling sering adalah terkait dengan penjurusan. Misalkan ada siswa, ya, atau murid yang ingin tahu dia sebenarnya lebih pas untuk belajar di bidang apa, eksakta, sosial, atau bahasa, ya, dulu, ya. Nah, di sini kemudian psikolog akan melakukan serangkaian assessment atau tes
baik itu yang sifatnya intelijensi, bakat, kepribadian, dan lain sebagainya, untuk menentukan, oh, si siswa A atau siswa B memiliki kekuatan dalam bidang misalkan eksakta atau sosial. Nah, kemudian bidang yang keempat adalah bidang psikologi sosial. Nah, di psikologi sosial ini, teman-teman akan bisa berkiprah sebagai bisa sebagai seorang peneliti di bidang isu-isu sosial. Ya. Jadi di sini teman-teman akan banyak terlibat biasanya dengan organisasi, NGO, lembaga pemerintahan, atau pembuat kebijakan ya, untuk mensuplai mereka dengan rangkaian penelitian ya, dan kemudian temuannya bisa digunakan untuk menyusun kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Misalkan seperti yang saya lakukan saat ini adalah saya banyak meneliti tentang fenomena korupsi. Nah, di sini saya menemukan bahwa ternyata korupsi ini adalah suatu bentuk kecurangan yang dilakukan secara berkelompok, karena tidak ada orang yang korupsi sendirian, pasti ada teman-temannya ya. Nah, di sini kemudian seorang ilmuwan psikologi akan melihat fenomena korupsi dari kacamata perilaku. Yang saya lihat adalah bagaimana bentuk kerjasama kok bisa terjadi ya, padahal ini kerjasama dalam konteks yang tidak baik. Selama ini kita mengenal gotong royong itu kan biasanya sifatnya baik ya, kerjasama dalam bidang kebaikan. Nah, ini kerjasama dalam bidang keburukan gitu ya, korupsi. Kok bisa? Apa yang ada dalam pikiran manusia ketika mereka bersama-sama melakukan kerjasama untuk melakukan kecurangan, gitu ya. Itu akan dipelajari. Kemudian mereka yang mendalami psikologi sosial juga bisa menjadi aktivis sosial, ya, aktivis sosial. Kemudian penulis ya, dan ada banyak hal ya. Tapi banyak juga dari mereka yang kemudian menjadi akademisi ya, karena kemudian keilmuan mereka ini adalah keilmuan yang cukup banyak diminati dan banyak sekali bergerak dalam bidang teori dan praktek. Nah, kemudian ada juga bidang yang selanjutnya adalah bidang psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan ini sangat erat ya dengan psikologi pendidikan ya. Bedanya adalah ketika psikologi pendidikan ini adalah kita melihat konteks psikologi dalam lingkungan akademik atau di sini misalkan sekolah atau perguruan tinggi. Kalau psikologi perkembangan ini lebih fokus pada rentang usia manusia. Dan kemudian juga tugas-tugas perkembangan atau hal-hal apa saja yang biasanya muncul pada rentang usia tertentu. Jadi biasanya di sini mereka yang mendalami psikologi perkembangan akan bisa menjadi konsultan, psikolog dengan rentang usia tertentu, contoh psikolog anak, psikolog remaja, psikolog lansia gitu ya. Nah, ini mereka karena sangat ahli ya dalam bidang psikologi sesuai dengan rentang perkembangan manusia. Karena kebutuhan manusia itu akan berbeda-beda sejak dia dari usia balita, ya kemudian usia kanak-kanak, usia remaja, dewasa, dan kemudian usia lansia. Itu satu orang yang sama itu bisa memiliki perubahan-perubahan kebutuhan sesuai dengan tahapan-tahapan psikologi yang tidak lepas dari kematangan usia, dan ini akan berpengaruh pada proses berpikir di otak ya, karena pada usia tertentu aktivitas otak itu sudah mulai menurun ya pada usia-usia lansia, sehingga orang-orang ini pasti akan menunjukkan keterbatasan baik itu dalam proses berpikir maupun proses-proses yang lain. Jadi kadang-kadang kita dengar ada perkataan orang-orang sudah lanjut usia itu tahapan perkembangannya
karakteristiknya akan balik seperti kanak-kanak lagi. Nah, ini memang kebetulan kita bisa melihat bahwa karena adanya penurunan aktivitas di otak tadi akan mempengaruhi kemampuan mereka sehingga kemampuan mereka menjadi menurun. Ya, dan kadang-kadang ketika kemampuan kognitifnya menurun padahal ambisinya masih besar, maka kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang mirip seperti seorang anak-anak. Nah, kemudian bidang yang lain yang bisa digeluti adalah bidang psikometrika atau bidang pengukuran psikologi. Nah, bagi mereka yang menyukai bidang ini akan mendalami bagaimana cara untuk mengukur aspek psikologi manusia. Ya. Seperti kita pahami bahwa psikologi, kalau kita bicara tentang psikologi atau jiwa, itu terdiri dari 3 aspek. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu adalah bagaimana cara kita berpikir. Ya. Afektif adalah bagaimana cara kita merasakan. Psikomotorik adalah bagaimana cara kita berperilaku. Nah, para ahli psikometri yang ini kemudian akan sangat jago banget di bidang penyusunan alat-alat pengukuran psikologi, ini memahami kompleksitas dalam aspek psikologi manusia, dan meskipun manusia ini adalah objek yang dinamis, mereka tetap berusaha untuk menghadirkan instrumen-instrumen pengukuran yang bisa memberikan data yang valid, yang bisa memprediksi perilaku manusia. Nah, hasil dari alat-alat psikologi yang dihasilkan oleh para ahli psikometri ini, yang kemudian akan digunakan oleh profesi-profesi yang lainnya, misalkan psikolog klinis dalam mendeteksi gangguan-gangguan psikologis pasien-pasiennya, dan bisa juga digunakan oleh psikolog industri organisasi untuk melakukan seleksi karyawan, ya, untuk melihat kesiapan karyawan, gitu ya, dan juga digunakan oleh psikolog pendidikan kaitannya dengan pengukuran kesiapan siswa atau mahasiswa di instansi pendidikan. Misalkan tadi penjurusan, gitu ya, atau hal-hal yang lain. Nah, sehingga peran ahli psikometrika itu sangat-sangat penting. Nah, ahli psikometrika ini adalah salah satu profesi yang cukup langka di Indonesia, ya, di mana memang sangat menantang untuk mendalami bidang ini, tetapi kemudian kebutuhannya sangat-sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak ada ahli psikometrika, maka pengukuran psikologi ini menjadi tidak bisa jalan, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Anda bisa tertarik pada bidang psikologi umum dan eksperimen dan neuroscience. Jadi ada satu bidang psikologi yang sifatnya adalah sifatnya umum, ya. Mata kuliah yang sifatnya tentang psikologi kepribadian, psikologi dasar, tentang biopsikologi, ini menjadi ranahnya bidang psikologi umum, eksperimen, dan neuroscience. Nah, kebetulan saya adalah salah satu yang mendalami keilmuan itu. Saat ini saya menjadi pengajar di Fakultas Psikologi UGM dan salah satu anggota kelompok dari Mind, Brain, and Behavior atau mental, neural, dan perilaku manusia. Nah, apa yang kemudian kami dalami di sini adalah aspek-aspek fisik, ya, aspek-aspek biologi yang terkait dengan perilaku manusia. Jadi contoh, ketika seseorang menunjukkan agresivitas, kita bisa menunjukkan apa yang terjadi di otak, ya. Apa mekanisme yang terjadi di otak yang bertanggung jawab terhadap perilaku-perilaku tertentu. Ya. Selama ini, sebelum ada teknologi-teknologi yang memungkinkan kita untuk melihat aktivitas otak, gitu ya, kita selalu beranggapan bahwa perilaku manusia ini adalah pengaruh dari lingkungan sosial. Di lingkungan sosial lah yang kemudian membentuk perilaku kita. Namun demikian, dengan banyaknya terobosan teknologi, kita jadi tahu bahwa kita jadi mungkin untuk mengukur aktivitas-aktivitas neural, aktivitas-aktivitas
biologi dalam diri manusia, sehingga disitulah kita mulai menemukan ada interaksi antara aspek-aspek biologi dengan aspek-aspek lingkungan ya yang kemudian membentuk perilaku individu. Nah, apa profesi yang kemudian dihasilkan oleh mereka yang mendalami bidang ini adalah yang paling jelas adalah sebagai seorang peneliti. Jadi Anda akan dibekali kemampuan-kemampuan penelitian dengan tingkat keilmiahan yang sangat-sangat tinggi. Karena di sini Anda dilatih untuk bagaimana mengukur perilaku manusia mulai dari level mikro ya bahkan seluler molekuler gitu ya sampai ke level-level yang lebih kompleks ya. Di sini kemudian sebagai peneliti. Dan biasanya mereka yang menggeluti bidang-bidang ini mereka akan kemungkinan besar untuk berkolaborasi dengan peneliti di bidang atau ilmu atau disiplin yang lain, misalkan kedokteran, teknik dan sebagainya. Saya sendiri sudah banyak berkolaborasi dengan dosen-dosen ya atau peneliti-peneliti dari bidang-bidang kedokteran, bidang-bidang teknik, ya, bidang-bidang MIPA, ilmu komputer dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga banyak sekali sekarang muncul profesi-profesi baru terkait dengan keilmuan psikologi. Misalkan psikolog olahraga. Nah, psikolog olahraga ini cukup menarik karena ini merupakan bidang aplikasi psikologi dalam bidang olahraga. Ya. Nah, di sini apa yang kemudian dilakukan oleh psikolog-psikolog olahraga ini? Pertama, bisa jadi dia ditugasi untuk bagaimana membangun motivasi berprestasi pada atlet. Ya, jadi bagaimana cara untuk tetap bertahan dalam situasi yang sulit dalam pertandingan mungkin yang ketika skornya jauh tertinggal gitu ya, atau mungkin memiliki kekuatan mental atau mental strength ketika sedang berlaga gitu ya. Kemudian juga psikolog olahraga juga banyak ditugasi untuk bagaimana cara menumbuhkan kemampuan teamwork atau kerjasama ketika cabang olahraganya ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar pemainnya. Contoh misalkan olahraga sepak bola atau olahraga-olahraga yang sifatnya adalah beregu. Atau juga bisa untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Ya, misalkan bagaimana cara mengatur strategi dan lain sebagainya. Ini para psikolog olahraga juga banyak berkiprah di situ. Kemudian ada juga beberapa profesi-profesi yang lain. Misalkan saat ini yang sedang ngetren adalah banyak psikolog yang kemudian tergabung pada platform-platform digital. Jadi startup digital gitu ya. Jadi misalkan banyak saat ini direkrut tenaga-tenaga psikologi yang ahli di bidang user experience research atau penelitian tentang perilaku konsumen gitu ya. Jadi kemudian tampaknya psikologi ini banyak juga dibutuhkan untuk merancang aplikasi. Contohnya misalkan aplikasi bagaimana cara untuk memastikan kenyamanan pengguna aplikasi. Jadi kemudian mulai dari tata letaknya, penggunaan warna, fitur-fitur yang ada, bentuk-bentuk tombol dan lain sebagainya, ini juga akan bisa mempengaruhi kenyamanan pengguna gitu ya, sehingga kemudian di sini ilmu psikologinya jadi masuk gitu ya. Nah, kemudian psikologi juga banyak berkiprah dalam psikologi politik. Jadi psikologi politik banyak lulusan-lulusan psikologi yang menjadi staf ahli para perwakilan rakyat gitu ya, baik itu di DPR atau di DPRD gitu ya. Mereka di sini ditugaskan untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan juga kemudian bahkan sebelum itu mereka juga ikut diterjunkan gitu ya, dalam melakukan identifikasi survei kebutuhan masyarakat yang kemudian bisa dibuatkan peraturannya di level pemerintah. Nah, itu adalah beberapa profesi-profesi ilmuwan psikologi ya, mereka yang lulus jurusan psikologi ataupun sebagai psikolog
yang sekali lagi psikolog itu diberikan kepada mereka yang sudah lulus program magister profesi psikologi. Nah, di S2 itu nantinya akan ada minimal 2 jenis program. Magister Science adalah program S2 yang tidak melahirkan psikolog tapi ilmuwan psikologi yang memiliki keahlian dalam bidang riset. Nah, kalau untuk S2 Magister Science itu S1-nya tidak harus dari psikologi. Tapi kalau magister profesi psikologi mensyaratkan S1-nya harus lulusan psikologi, baru kemudian melanjutkan ke magister profesi psikologi. Jika lulus di program magister profesi psikologi, maka mereka akan mendapatkan gelar psikolog. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh lulusan psikologi terkait dengan sebuah problem? Karena memang apapun profesi Anda harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh baik itu masyarakat atau organisasi atau individu yang berada di dekat Anda. Ada setidaknya 3 kemampuan yang harus dimiliki. Ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk mendiagnosis atau mengidentifikasi permasalahan. Jadi biasanya kita dilatih untuk bagaimana cara merancang sebuah metode assessment, pemeriksaan, sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat. Sebenarnya fenomena-fenomena psikologi apa, isu-isu psikologi apa yang dihadapi oleh baik itu individu, baik itu kelompok, masyarakat, kelompok atau masyarakat sosial. Jadi kita dibekali oleh skill untuk mengukur itu dengan diagnosis. Sama halnya dengan kalau profesi kedokteran itu mereka dibekali dengan kemampuan untuk mendiagnosis penyakit pasien. Ini sama dengan psikologi, mendiagnosis isu-isu psikologi apa yang muncul. Nah, kemudian kemampuan yang kedua adalah kemampuan melakukan intervensi atau kemampuan melakukan tindakan ya. Jadi kemudian ketika kita sudah mendiagnosis nih misalkan, ada permasalahan isu ketidakadilan di organisasi A. Jadi mungkin karyawan merasakan kecemburuan gitu ya, ada kelompok karyawan yang mendapatkan kontraprestasi lebih daripada yang lain dan karena prosedurnya tidak transparan dan tidak jelas, mereka mempertanyakan. Nah, ini kemudian sebagai seorang psikolog industri organisasi, karena ini adalah setting di organisasi, mereka harus mampu untuk memberikan saran intervensi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi? Apakah kemudian atasan harus melakukan pertemuan secara terbuka dengan karyawan, atau kemudian ada aturan-aturan, ada prosedur-prosedur yang diciptakan, sehingga kemudian muncul persepsi keadilan di level organisasi. Ini adalah tadi kemampuan yang kedua adalah kemampuan intervensi. Nah, kemampuan yang ketiga ini adalah kemampuan yang sebenarnya tidak terlalu spesifik dengan keilmuan psikologi, bisa dikatakan semua profesi yang lain itu juga membutuhkan. Ya, ini adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan komunikasi. Karena di sini sangat penting karena kadang-kadang seorang psikolog itu harus mampu untuk menyampaikan berita-berita yang tidak menyenangkan atau mampu untuk menggali informasi-informasi yang sangat-sangat sensitif. Sehingga kemampuan mereka harus mampu untuk punya kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi di sini tidak hanya sebatas pada kemampuan menyampaikan, tapi juga kemampuan mendengarkan. Bagaimana kemudian juga mendengarkan dan memancing informasi sensitif keluar dari pasien atau klien kita. Jadi ada beberapa teknik yang kemudian akan dipelajari selama Anda belajar psikologi, misalkan membangun kedekatan dan lain sebagainya, sehingga klien atau pasien akan merasa nyaman dengan Anda dan kemudian akan mau atau bersedia untuk berbagi informasi-informasi yang sifatnya sangat-sangat personal dan rahasia. Dan kemudian juga seorang ilmuwan psikologi dan psikolog juga harus mampu
untuk memberikan informasi yang berimbang, ya, yang tidak memunculkan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks, gitu ya. Jadi di sini adalah kemampuan salah satu kemampuan psikolog dan ilmuwan psikologi adalah komunikasi. Nah, biasanya dalam proses perkuliahan, ketiga kemampuan itu akan dipelajari dan ketiga kemampuan itu akan lebur dalam mata kuliah yang ada. Sehingga memang kemudian Anda akan disiapkan menjadi calon-calon ilmuwan psikologi dan psikolog yang handal. Nah, karenanya saya berharap bahwa Anda semua semakin bersemangat untuk ikut perkuliahan di jurusan atau fakultas psikologi dan mendapatkan profesi yang Anda inginkan ke depannya. Jadi satu berita bahagia yang perlu saya sampaikan bahwa Anda tidak usah khawatir terkait dengan lapangan pekerjaan. Karena dimanapun ada manusia, ilmu psikologi pasti tetap akan dibutuhkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga sukses untuk studinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.